Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Detik Sumsel. Kembali saya Darwin Sarkowi dan kali ini kita mengundang seorang tokoh hebat di Sumatera Selatan. Perempuan, ini penerus Kartini, ya, punya cita-cita hebat dan orang tuanya juga hebat. Wow, namanya Luri Elza Alex. Assalamualaikum Mbak Luri. Waalaikumsalam Mas Darwin. Cerah sekali. Ya, Cantik. walaupun panas di luar. Di luar panas ya. Oke, Mbak Luri. Ya, Kabarnya sekarang menjadi anggota DPRD Sumsel. terpilih ya. Terpilih. 2024. 2024 tadi ya, Iya, dari Partai Golkar. Golkar. Hebat. Hebat bisa dibilang ya mungkin hebat karena memang pileg kali ini sangat berat tahun ini. Kita di DPRD provinsi yang bertahan incumbent 25% saja. Wow. Iya. Selebihnya banyak pendatang baru. Mbak Luri termasuk pendatang baru. Baru. Hebat Mbak Yang bisa. turut dalam politik praktis sekarang saya. Oh. Selama ini kan orang banyak mengenal kakak saya gitu. Dari Dodi terakhir ya. Pak Alex, iya. Dan ini ada Luri Elza. Yes. Kalau dipanggil siapa sih? Kalau nama kecil Uwi, Uwi. iya. Oke. Tapi kalau panggil cepet aja Luri aja. Nanti rencananya menjadi politikus hebat. Insya Allah. Luri. Ya, insya Allah. Siapa? Pernah ketemu dengan siapa? Ketemu dengan Ibu Luri. Amin. Oke. Ibu Luri adalah anggota DPRD Sumsel dari Partai Golkar. Partai Golkar. Mbak Luri, Ya. anak Alex, Pak Alex Nurdin, Ya, orang hebat di Sumatera Selatan. alhamdulillah ya. Banyak yang bilang. Banyak yang Tapi saya bilang. sebagai anaknya juga mengakui sih. Ah, Karena Bapak itu pekerja keras. Bapak ya, Ya. dari Partai Golkar juga Bapak dulu ya? Ya, dia 3 periode jadi Ketua Umum DPD Partai Golkar Sumatera Selatan dan membawa Golkar sebagai pemenang terus di provinsi. Sumatera Selatan. Dan tahun ini juga kami pemenang juga. Sekarang ya? Iya, suara Golkar. terbanyak kami. Hebat ya? Golkar, iya. Golkar itu bukan hanya main-main ya partainya ya. Partai dari dulu sampai Iya, sekarang. infrastrukturnya lengkap ya, SDM-nya oke. Kalau Partai Golkar dan mau bergonta-ganti pemimpin juga ketuanya karena punya infrastruktur yang solid dari bawah sampai atas ya. Nggak ada yang fail jadinya. Oh, jadi wajar Iya. kalau misalnya Luri itu terpilih menjadi anggota DPRD Sumsel. Iya, tapi biarpun membawa nama besar Bapak, kalau kita nggak turun juga susah juga, Mas. Pileg ini. Sibuknya apa sekarang sih? Saya sejak tamat SMA saya ke Jakarta melanjutkan kuliah di Atmajaya. Selesai Atmajaya jurusan hukum, saya ambil S2 di University of New South Wales Sydney. Setelah itu saya bekerja sebagai lawyer di salah satu kantor pengacara kolaborasi dengan Adnan Buyung Nasution waktu itu. Wow. Sekitar tahun itu udah lama banget ya 2004 kali 2005 menangani kasus korupsi BLBI waktu itu. Wow. Jadi yang lucunya karena di keluarga saya diajarkan itu walaupun kamu cewek kamu harus mandiri, jangan dibawa ketek orang tua. Makanya saya ngerantau nih, saya diterima di Unsri. Cuman saya nggak mau, saya mau merantau gitu loh, bosen juga di Palembang. Pindah ke gitu. Jakarta ya hijrah ya? Pindah ke Jakarta, terus waktu saya kerja udah selesai lawyer dan lain-lain, bapak saya lagi sarapan pagi dia ngeliat saya ada di berita di TV gitu loh. Waktu itu baru umur 23 kali ya, atau 22. Kok ada kamu di situ mendampingi bos waktu itu lawyer yang kita ke Kejaksaan Agung kasus Bulog kalau nggak salah. Waktu itu ya. Iya, bapak bingung kok tiba-tiba ada di TV gitu. Dan selanjutnya ada di TV ya mendampingin lah gitu. Kan masih muda. Berarti dari dulu memang sudah dipupuk menjadi orang terkenal. Bukan mandiri sih, Oh, mandiri ya. harus berani Oke. walaupun perempuan. Saya ingat Pak Alex dulu pernah menjadi Bupati Muba. Iya. Kemudian jadi Gubernur Sumatera Selatan. Terkenalnya dulu dengan sekolah gratis dan Berobat gratis. Apakah akan menjadi cita-cita juga nanti? 2001 ya Bapak jadi bupati. Itu sebenarnya ide berobat gratis tuh dari mama. Iya, karena mama melihat kan banyak banget rakyat yang tidak bisa tertolong gitu loh, tiba-tiba meninggal. Dan akhirnya diskusi sama papa, dianggarkanlah sebagian anggaran dari Kabupaten Muba waktu itu untuk berobat gratis, benar-benar gratis dan sekolah gratis. Mahal loh itu untuk anggaran itu bisa 800 miliar lebih kali kita harus menyisihkan untuk program rakyat. Tapi itu kan dikenang sampai sekarang. Saya masih ingat
Oh, Mas Darwin pernah merasakan sekolah gratis? Apa udah, apa udah lewat ya? Sudah Udah lewat. lewat. Tapi mungkin anak kali dulu pernah, ponakan kali. Paling tidak wacana itu masih terus melekat di otak saya. Oh, global gratis, sekolah gratis itu zaman Pak Alex. Dan Pak Alex cita-citanya bukan itu aja. Dia kan pengen Palembang ini terkenal, Sumatera Selatan nih. Makanya dibangun Rumah Sakit Umum Siti Fatimah. Maunya Bapak yang dokter-dokter di sana itu lulusan luar negeri. Jadi masyarakat yang susah pun bisa gratis, tapi pelayanannya prima seperti di Singapura maupun Malaysia. Terus sekolah menengah atas negeri Sumatera Selatan. Nah itu juga maunya Bapak juga anak-anak yang pintar tapi nggak mampu bisa sekolah ke luar negeri, dan itu terbukti Mas. Ada yang jadi dokter dia dapat beasiswa lah ke Australia. Sekarang ya? Iya. Jadi setiap saya turun ke Dapil kemarin di Februari 2024 sebelum Pileg Januari, itu saya turun-turun ke banyak yang dari orang tuanya tuh datang ke saya atau yang merasa terbantu waktu Bapak melancarkan program sekolah berobat gratis, terbantu yang tadinya sakit parah mau meninggal karena gratis akhirnya diberikan pelayanan kesehatan yang bagus sehingga dia bisa sembuh. Anaknya bisa jadi dokter karena beasiswa dari sekolah gratis gitu. Amal jariahnya itu banyak. Oke, siap. Itu Pak Alex dulu. Nah sekarang Ibu Luri, apa sekarang gebrakannya mau dimunculkan untuk Sumatera Selatan? Yang pasti saya telusuri dulu dari 3 dapil, Prabu Muli, Muara Enim, Pali. Dapil saya tuh 3 dapil. Muara Enim besar, tapi banyak sentuhan layanan kesehatan dan pendidikannya yang belum bangunan sekolah belum ada. Contohnya ada satu kecamatan tidak ada SMA, satu desa, jadi dia harus jalan kaki jauh ke Prabu. Itu yang saya usulkan dulu nanti. Terus pelayanan kesehatan, pokoknya kan saya harus kolaborasi dengan dewan-dewan yang di sana. Apa sih kebutuhannya yang mereka tidak tertanggulangi, tapi akhirnya provinsi nanti mengcover. Wah, gitu. Udah kelihatan nih hebatnya nih. Kalau istilah orang Palembang beguyur. Beguyur. Beguyur dikit-dikit dulu. Beguyur dulu. Tapi kalau mau setara Bapak, Caknyo susah. Susah ya. Karena aku perempuan. Tapi paling tidak ini bibit Pak Alex itu ada di Bu Luri. Ya, bibitnya karena mukanya juga sama kan. Nah, gitu loh. Seenggaknya, nah yang kalau dibilang Papa mengajarkan dari kecil itu apa? Demokratis sih kalau orang tua saya. Nggak pernah jadikan anaknya kalau aku PNS, anak-anak juga harus PNS. Kalau gue kepala daerah, anak-anak juga harus begini-begini. Enggak. Orang saya pileg ini juga antara ya antara enggak kemarin itu. Memang tiba-tiba kemarin jadi pileg, mencalonkan diri. Tadinya saya kurang berminat gitu loh. Soalnya saya sudah punya pekerjaan yang settle, anak-anak di Jakarta, apalagi mau dicari kan perempuan. Tapi aku melihat dengan keadaan Sumatera Selatan sekarang dan dari Bapak sudah nggak ada lagi karena kami hanya 2 bersaudara. Aku pengennya menjaga, masih banyak masyarakat yang masih kangen dengan Pak Alex, menjaga konstituen lah gitu loh. Jadi jangan Pak Alex itu yang tadinya legenda segala macam, nggak ada satupun dari keturunannya yang terjun akhirnya ke politik. Dan itu yang diminta oleh Partai Golkar sebenarnya, karena mereka merasa Partai Golkar ini ikonnya ya Pak Alex selama 3 periode 15 tahun. Bahkan Indonesia Golkar masih. Iya, kan dulu kakak saya peraih suara DPR RI terbanyak ya dari Partai Golkar. Dulu ya? Iya dulu. Oke, nah sekarang rencana November mau pilkada, punya rencana juga? Nanti dulu lah ya Mas. Enggak sekarang dulu kali ya, 5 tahun lagi kali ya. Insya Allah. Tadi kabar-kabarnya ada selentingan. Kalau yang meminang, kalau ada yang meminang, menjodohkan, yang nelpon, yang minta segala macam tuh, udah banyak. Ada lah beberapa lah ya banyak. Nggak bisa dibilang banyak karena yang pilkada kan nggak mungkin saya ke daerah murah segala macam, nggak. Yang basis-basis aja gitu loh. Basis-basis berarti Muara Enim seperti itu ya? Ada yang mau mencalonkan ini, mencalonkan itu karena kayak krisis kader ya. Sekarang saya kalau ngelihat gitu loh. Karena gini, jadi seorang pemimpin itu, apalagi memimpin seorang kepala daerah itu harus open minded sih. Jadi jangan hanya di situ aja. Kalau Pak Alex dulu coba lihat kan, sampai internasional kan Arab sampai percaya ada Olimpiade negara Islam di sini dulu. Kan berarti harus bisa ngelobi gitu loh, harus bisa ngomong. Jadi jangan mendep di dusun terus gitu loh. Gitu, dulu ini eranya udah beda. Zaman Pak Alex, iya. Palembang ini terkenal sampai luar negeri. Palembang ini hebat sekali. Hebat, Bapak kalau apa-apa tuh
kebakaran hutan, langsung dibantu sama helikopter Australia. Saya nggak tahu caranya gimana waktu itu. Ya, tapi kalau kemampuan lobbying Bapak itu sebenarnya aku mau contoh gitu loh. Sampai bisa kebangun LRT. Gimana cara ngelobinya? Saking hebatnya Pak Alex waktu itu ya. Iya, total fokus gitu loh. Merasa diturunkan seperti itu. Ada ide-ide cemerlang seperti itu. Palembang akan bangun lagi dan dikenal lagi luas oleh saya masyarakat bisa kayak gitu kalau saya internasional. jadi eksekutif, Mas. Kalau masih legislatif agak susah kayaknya. Punya rencana ke sana, eksekutif? Nggak tahu ya, kayaknya berat ya jadi eksekutif. Apa ya, zaman sekarang gitu loh. Tapi perempuan itu kadang-kadang banyak pemilihnya, Ibu Luri. Benar, suka aku. Makanya konstituen saya kebanyakan perempuan. Iya. Untuk gender ya. Tapi memang belum ada cita-cita atau masih dipendam dulu? Masih mungkin nanti. Oh, nanti. Baru kepilih. Kan kalau mau nyalon kepala daerah kan saya harus mundur. Gitu. Mundur dari DPRD ya? Iya, makanya sayang dong. Maksudnya ya 3 dapilnya aja kan orang aja antusias gitu saya ke sana tuh. Maunya 3 dapil nih pas aku udah kepilih aku ke sana gitu loh, reses. Oh, kita mau kedatangan orang cantik nih dari Palembang. Dari Jakarta lagi. Wah, anak Pak Alex lagi ya. Itu dia, Mas. Maksudnya kaum perempuannya itu banyak yang susah-susah. Itu mau saya apain itu kan PR aku nanti di legislatif. Belum pengen ke sana. Belum untuk sekarang. 5 tahun lagi insya Allah. Oh, 5 tahun lagi. Masih lama kita nunggu ya. Ya doain sehat ya kan ya. Sehat ya. Oke, Mbak Luri sehat dan 5 tahun ke depan menjadi benar-benar calon bupati atau bahkan gubernur nanti ya. Iya mungkin kali insya Allah 5 tahun lagi ya. 5 tahun lagi gubernur nanti yang kan kosong. Kan yang incumbent sekarang masih ada. Ntar 5 tahun lagi kosong. Rencananya gubernur. Aduh, rencananya ternyata. Berat. Bukan hanya sekedar bupati nih, Dot. Wah, hebat. Kita ramaikan dulu ya nggak? Cita-citanya ternyata hebat. Ini terahnya Alex Nurdin benar-benar turun ke Luri ini. Mungkin kali. Ya. Insya Allah. Anaknya bener ini berarti. Ya. Anak perempuan kan biasanya memang nurun bapaknya banget ya. Kan? Berapa sih anak Mbak Luri? 2. Iya, 1 cewek, cowok? Cowok semua. Oh, cowok semua. Keras kepala semua. Sama seperti mamanya ini. Yang harus jadi seperti itu. Kok tahu, Mas? Iya, kelihatannya karakternya. Keras kemauan tetapi kita mendengarkan masukan orang gitu loh. Jadi nggak yang mau menang sendiri banget tuh nggak. Tapi ketika ada kemauan memang semua mengakui tidak bisa dicegah. Bapak saya aja nggak bisa nyegah. Karena perempuan Pak Lawang katanya. Bingung juga katanya. Ini namanya itu pendekar wanita hebat ini. Calon pemimpin hebat di Sumatera Selatan. Harus tegas sih. Tegas ya? Iya. Harus tegas kan, tapi nggak menzolimi orang itu aja sih. Tegas tapi tidak menzolimi orang. Dan saya orangnya nggak suka yang gini ya, fake gitu ya Mas ya. Maksudnya depan baik, belakangnya meleot gitu, males bohong banget. Gitu ya? Iya. Pura-pura manis tapi tidak. Kan banyak yang begitu zaman sekarang. Biarpun di politik banyak yang bilang ya, politik itu kan sebenarnya ini ya Mas ya, nggak ada kawan, nggak ada lawan, kan semua bisa berubah dalam hitungan detik. Tapi kan kita berpolitik yang santun, kan bisa pakai etika gitu loh. Iya. Diterapkan politik yang beretika. Iya benar. Hebat. Iya. Perempuan hebat di Sumatera Selatan. Harus seperti itu ya. Kalau dibilang bukan masa apa sih kalau yang istilahnya instan tuh ya. Jadi saya 20 tahun memang di keluarga yang berpolitik dan ini bukan legislatif aja, pilkada langsung kan, Bapak dulu. Jadi selama berapa periode saya mengalami itu yang namanya teror, namanya diomongin di Facebook, di sosmed lah, dikata-katain Papa waktu itulah. Udah biasa gitu mentalnya. Nah, apalagi waktu Bapak kemarin tuh dapat kasus kriminalisasi politik itu ya. Waktu itu kan nama Bapak jatuh tuh, korupsi masjid segala macam. Itu kan permainan kata-kata di sosmed itu kan kalau yang nggak kuat-kuat banget itu kan bisa down. Tapi kan saya nggak. Dan terbukti kan setelah putusan itu kan memang Bapak tidak bersalah sebenarnya. Tidak menerima aliran dana sama sekali sepeser pun. Dan ini saya harus terangkan ke semua masyarakat. Sampai akhirnya sekarang masyarakat tahu dan bisa menilai.
bahwa Pak Alex Nurdin tidak menerima aliran dana sepeser pun. Yang dia lakukan sebagai seorang atasan waktu itu tanda tangan sehingga disalahgunakan oleh yang bawahan itu. Kan kata bukan penyalahgunaan, dia itu nggak teliti gitu loh, semacam itu Mas kalau nggak salah. Dan putusan hakim, putusan saksi ahli dan lain menyatakan memang Pak Alex itu tidak bersalah. Gitu. Ini ahli hukum ini. Iya. Depan saya. Bukan dan nggak masuk akal juga Bapak yang menginisiasi Masjid Sriwijaya misalnya, dia yang lobby kok dia jadi korupsi yang nggak seberapa sih. Kan aneh. Dan setahu saya, bukan saya memuji beliau, dia tuh orangnya tuh nggak serakah gitu loh. Bukan karena Bapak itu ya? Bukan, orangnya nggak serakah, nggak yang semua dijadiin proyek lah. Buktinya 20 tahun, rakyat kan anggaran berapa ratus miliar itu untuk sekolah dan berobat gratis. Kalau kita jadiin infrastruktur udah berapa itu? Dia nggak mikirin itu. Saya kembali lagi rencana politiknya Mbak Luri nih. Ya itu tadi kan bukannya udah dijelasin. Saya masih nuntut, ini sepertinya harus jadi pemimpin ini. Generasi yang sudah generasi Papa, generasi sekarang Pak Gup yang sekarang ada Pak Mawardi juga yang lain itu nanti kan bakal turun lagi ke generasi kami. Jadi nunggu dulu. Iya, nggak apa-apa lah. Wait and see. Generasi Tante Lucy, Tante Anita gitu kan. Dan tiba-tiba nanti baru gilirannya Luri Aleknya. Iya, gitu. Pasti akan muncul nanti tapi. Insya Allah ya. Nanti. Oke, baik, yang terakhir. Iya, gimana tuh Mas? Apa nih pesan Ibu Luri, Mbak Luri terkait dengan pemimpin yang ada saat ini? Yang kan sekarang sudah nggak ada, PJ semua. PJ. Yang akan ada nanti apa? Yang ke depan. Iya, yang ke depan. Apapun itu, Sumsel ini siapapun pemimpin yang terpilih nanti itu seharusnya membawa Sumsel kembali ke kejayaan Sumsel gemilang yang dulu, yang di dalam bidang sport international tourism terkenal. Kita pernah jadi Asian Games tuan rumah dan Olimpiade negara-negara Islam, sehingga bukan itu saja yang disorot, tetapi itu kan ekonomi jadi naik waktu itu. Luar biasa kan itu pendapatannya, PAD-nya jadi Sumsel karena adanya Jakabaring, itu satu. Yang kedua, program pro rakyat benar-benar dihidupkan lagi gitu loh. Jadi bukan cuma sekedar ya kan udah dibayarin BPJS segala macam. Kadang-kadang Mas BPJS itu kan juga berat loh bagi masyarakat bawah itu tuh. Dan yang lain masih bayar juga ya. Nah, dan kayak fasilitas rumah sakit internasional yang Siti Fatimah diperbagus lagi, rumah sakit mata dan yang lain-lain, banyak legacy Pak Alex dulu yang ditinggalkan untuk Sumsel. Tinggal diterusin kok. Tapi memang infrastruktur juga jangan ketinggalan. Tapi saya lihat sekarang jalan-jalan juga sudah bagus. Masyarakat kita ini yang susah sekarang. Masih belum melek. Iya, itu saya harapkan siapapun pemimpinnya itu nanti coba deh perhatiin masyarakat dulu. Kita kan jabatan itu uang bisa nggak dibawa mati. Tapi legacy nama baik akan dikenang terus. Seperti nama Pak Alex ya? Iya, alhamdulillah sih. Rakyat yang mengenang sih. Rakyat yang mengenang. Dan saya rasa nggak usah saya harus cuap-cuap juga memang ada bukti konkretnya sih. Gitu Mas. Inilah omongan dari anak Alex Nurdin. Luri Elza Alex. Seperti itu ya? Iya. Dan kita jagalah situasi politik sekarang kondusif. Jangan saling banyak ngomong, jangan saling caci maki buzzer di Facebook. Aduh pusing kalau dengerin. Nggak, apalagi sih mau dicari itu. Iya. Kalau Mbak Luri sekarang gak ada yang cari lagi? Aman sudah? Yang mana enggak? Aman Mas. Sekarang makanya saya mau jadi legislatif nih. Legislatif saja, fokus saja dulu ini ya. Suami bilang kamu ngapain kalau notaris kan enak katanya, tanda tangan ada dapat duit, tanda tangan invoice katanya itu. Kalau kamu sudah terjun di sini, kamu nanti panas katanya turun ke ini kayak itu. Makanya waktu dulu Papa tuh nggak nyuruh tuh karena pikirnya saya tuh nggak mau gitu. Padahal saya mau banget sampai ke Subanjeriji jauh banget saya datengin, sampai ke Semendo ujung aja saya datengin. Ya gimana Mas, ada darah politik gitu loh. Jadi sekali semangat politik itu pasti ada. Jadi sekali di-trigger seneng gitu loh. Kan ada orang yang nggak seneng, cuman nih politik cuman gitu-gitu aja. Aku seneng akhirnya. Dan aku akhirnya memang turun-turun benar dan akhirnya nanti setelah terpilih ini tuh kita turun lagi. Oke. Mbak Luri, Uwi panggilannya Uwi, akrabnya Uwi, masa kerja itu panggilnya Uwi di sini ya, Mbak Luri. Terima kasih sudah datang ke Detik Sumsel. Kita berharap nanti bisa hadir ke sini lagi untuk ngobrol banyak tentang Sumatera Selatan nanti. Ya, setelah saya duduk.
apa program yang akan datang. Siap. Yang bisa dibantu oleh tim media. Siap. Pak Luri, terima kasih, sukses terus. Katanya mau ke Jakarta langsung. Iya, langsung ini pesawatnya. Oke, terima kasih Pak Luri sudah datang dan main ke Detik Sumsel. Kita berharap benar-benar jadi nanti cita-cita besarnya menjadi pemimpin di Sumatera Selatan. Amin. Bismillah. Bismillah. Terima kasih sahabat Detik Sumsel. Tidak banyak yang kita bicarakan dengan Pak Luri, tapi paling tidak kita lebih dekat kenal dengan beliau yang merupakan anak dari Bapak Alex Nurdin. Terima kasih sekali lagi. Saya Daryl Sarkawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah mendukung channel ini. Subscribe untuk mendapatkan info lainnya dari